Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Pak Arifin. Jadi kali ini saya akan membahas tentang semua Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas yang mau akan mengalami pindah jenjang dan akan mengalami uji kompetensi, ya. Karena itu semua ASN ini wajib mengetahui adanya uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini, Bapak Ibu, itu dilaksanakan, ya, yaitu untuk semua ASN yang akan pindah jenjang, ya. Nah, tapi Bapak Ibu yang belum pindah jenjang itu silakan Bapak Ibu siap-siap untuk mengikuti uji kompetensi ini, karena pasti suatu saat akan dibutuhkan dan akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikatnya itu lamanya 2 tahun, ya. Masa berlakunya itu selama 2 tahun. Nah, kemudian di dalam uji kompetensi ini, Bapak dan Ibu, ya, ini pelaksanaannya ini terdiri dari seleksi administrasi dan tes tulis dan wawancara. Ya. Jadi A, seleksi administrasi, B, tes tulis dan wawancara. Nah, kemudian pelaksana uji kompetensi ini, Bapak dan Ibu, dilaksanakan yaitu kalau di tahun 2024 ini yaitu jatuh pada bulan Februari. Ini daftarnya kemarin Desember. Bagi yang sudah lewat, ini untuk pendaftaran akhir Maret, itu pelaksananya nanti Mei. Untuk pendaftaran akhir Juni, itu pelaksananya Agustus, yaitu jatuh periode 3, periode 4. Untuk pendaftaran September, itu jatuhnya yaitu akan dilaksanakan di bulan November 2024. Ya. Nah, sekarang apa yang perlu Bapak Ibu ini komunikasikan? Nah, nanti kalau linknya itu ada di www.bkn.go.id ini, Bu, ya. Nah, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian batas nilai minimal kita ujikan. Kalau paling rendah itu 70 nilainya, ya. 70 ini lulus Bapak Ibu. Kemudian untuk golongan yang ahli utama, ya, ahli utama ini paling rendah adalah 80, itu baru dikatakan lulus, ya. Jadi kalau di bawah ahli utama itu 70, di bawah ahli utama itu yaitu ahli pertama, ahli muda, kemudian ahli madya, itu nilainya 70, paling rendah 70. Kalau ahli utama paling rendah nilainya 80. Nah, kemudian ini berlaku nanti apabila lulus berlaku 2 tahun dan akan mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu, ya. Sertifikat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang ini yang tidak lulus, bagi yang tidak lulus, maka Bapak Ibu bisa ikut yaitu uji kompetensi berikutnya. Jadi bukannya sudah tidak boleh lagi ikut, itu tidak, tetapi tetap boleh diikut periode berikutnya. Jadi insya Allah semuanya akan lulus, karena gagal ikut lagi, gagal ikut periodenya ikutnya, seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian dokumen apa yang harus dikumpulkan, ya. Nah, maka dokumen yang dikumpulkan yaitu 1 surat pernyataan, Bapak Ibu, ya. Dokumen yang dikumpulkan 1 surat pernyataan yang ditandatangani pimpinan unit kerja. Kemudian artinya memiliki integritas dan moralitas yang baik dan melaksanakan kegiatan jabatan yang dilamar paling sedikit 2 tahun terakumulasi, ya. Kemudian yang B ini mengisi laporan kegiatan dengan melampirkan SK jabatan atau salinan SK tim atau surat tugas dan atau surat perintah. Yang ketiga, salinan dokumen evaluasi kinerja
sesuai dengan pengalaman bidang tugas dan jabatan yang dilamar paling sedikit 2 tahun terakumulasi, paling sedikit 2 tahun Bapak Ibu ya. Kemudian yaitu formulir PAK Bapak Ibu ya. Ini formulir PAK ini adalah yang konversi dan yang Bapak Ibu yang pegang itu yaitu satu ada yang konvensional, ada yang konversi. Tetapi ini yang diminta adalah yang konversi Bapak Ibu ya. Kemudian salinan SKP-nya ya, SKP-nya yang itu yang dilihat ada predikatnya itu ya, yaitu SKP 2 tahun terakhir ya. Yang paling rendah adalah baik Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu angka kredit yang dibutuhkan, ini angka kredit Bapak Ibu apabila golongan mahir ya, jadi menduduki mahir itu 40, kalau penyelia 100, ahli muda itu 100 ya. Kalau ahli madya itu 200, ahli utama itu 450. Jadi ini angka kredit kumulatif paling sedikit ya, yang paling sedikit seperti ini. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian jangan lupa ada SKP yang paling rendah baik yaitu 2 tahun terakhir. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.